Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashabal fadilah, hadratil masyayikh wal ulama, ashabal ma'ahid, ashabatul kisufiyah, hadratil mustasyarin, hadratul as-sa'i syuriyah, wabil khusus al-mukarram hadratul syekh Kiai Su'ada atalallahu baqa'ahu fi sihatin wa afiyah. Ketua Cabang NU Cilacap Kiai Haji Paiman Sahlan. Selamat ya, aman insyaallah. Dan Ketua Jatman Kiai Haji Imdadur Rahman, Kiai Haji Imam Tobroni. Kemenangan bisa diundur, gampang. Ketua Basnas nggih, Forkopimda Kabupaten Cilacap Kiai Haji Mukhraruddin, Rais Syura MWC Cilacap Tengah, Kiai Haji Surif Supriyadi, Ketua MWC Cilacap Tengah, Rais dan Tanfid MWC Khotib Cilacap, para pimpinan pesantren, Bapak Camat Kota Cilacap, Pak dari kepolisian, dari TNI, KUA, betul KUA, betul nonton? Kalau KUA paling apa jumlahnya janda-janda pal. Kiai Muslihun Ashari, Imam Besar Masjid Agung Kabupaten Cilacap, Kiai Haji Anas Sobaron, Pesantren Al-Fattah, Kiai Haji Zainal Arifin, Ketua Panitia Syawalan Udonan Banom dan Banom, Kiai Solihan Rosyiria Ranting Donan, Kiai Haji Nanang Hidayat, Ketua Ranting NU Donan, Pak Lurah dan seterusnya, Sadati wa sayyidati anisat ashabi wa jumalai, abnai wa banati ayul hudur, ibu muslimat fatayat. Ada yang tanya bedanya muslimat dengan fatayat apa? Jawabnya, kalau fatayat baunya parfum, kalau muslimat remason. Ibnu PPNU Ansor Pagar Nusa, hadirin saya hormati. Manusia itu bahasa Arabnya kalau dilihat dari lahir, fisik, badan, basyarun, apa? Ketika Nabi Yusuf lewat, ibu-ibu majdub, jazab, fana, gak sadar karena gantengnya Nabi Yusuf yang sebenarnya motong buah, jazab namanya, orang sadar, fana namanya, sambil mengatakan hasya lillahi ma hadza basyara, ini bukan bashar yang lewat ini, in hadza illa malakun karim, ini yang lewat ini malaikat ini. Jadi ibu-ibu tertarik dengan basyariyahnya Nabi Yusuf, penampilan sosok fisiknya Nabi Yusuf. Nomor 2, gak usah dibahas panjang ya, bashar gak usah dibahas panjang lah. Tapi alhamdulillah kita jadi bashar, harus kita pelihara,
Ayo fisik kita jaga, kekuatan, ketegaran, makan bergizi dan seterusnya lah. Harus dipelihara kesehatan kita untuk ibadah, untuk berjuang. Kayak Suada sudah sepuh masih sehat, berarti basarnya luar biasa ini. Sudah 83 Suada. Saya 73 kalau saya. Cucu pinter ya, cucu. Saya 10 cucu. Saudara payu wis masyaallah, saudara payu wis. Yang kedua, bahasa Arabnya manusia ini yang penting. Insan apa? Insan inilah yang dipercaya oleh Allah menjadi mandataris, memegang amanah untuk membangun alam dunia ini. Allah milih itu manusia. Jadi panjenengan itu makhluk yang paling mulia, Bu. Banyak makhluk yang paling mulia. Lebih mulia daripada binatang, daripada monyet, daripada kucing, jenengan. Lebih mulia daripada jin. Lebih mulia daripada malaikat. Luar biasa. Malaikat itu bisanya tertentu kok. Mungkar nakir hanya bisa cuma nakoni marrabbuka wa man nabiyuka. Kon ngapalkan alfiah nggak bisa itu. Suruh jadi direktur bank nggak bisa. Jadi bupati nggak bisa. Paham betul? Itu malaikat. Dulu umat denayu betul tertarik betul malaikat. Dulu duit orang pengen jupuk, orang pengen ngambil enggak. Makanya panjenengan lebih mulia dari malaikat. Paham betul? Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan sekaligus menjadi khalifahnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat protes, kenapa yang kau angkat jadi khalifah makhluk yang berpotensi bikin rusak, perang, saling membunuh, bikin kehancuran. Kenapa bukan kami, kata malaikat. Sedangkan kami selalu membaca tasbih kepadamu, selalu menjunjung namamu, gak pernah ingkar. Allah jawab, aku lebih tahu dari kamu, diem. Paham betul? Ternyata betul. Manusia makhluk yang paling mulia. Bu ayu, bu ora, bu irung pesek, bu mancung, gak peduli itu. Pokoknya sifat basariah gak dihitung. Hitam putih, mancung pesek, langsing gebrot, semua makhluk yang paling karena dipercaya menjadi khalifahnya, maka manusia diberi perangkat 3 hal. Berapa? 1, dihafalkan, kalau pulang tidak hafalkan ya. Kelebihan manusia diberi perangkat namanya al-quwwatun natiqah. Apa? Yang keras apa? The power of intelligence. Kecerdasan. Manusia diberi kecerdasan. Adanya di otak. Otaknya manusia sama, otak fisiknya. Bobotnya, panjangnya sama. Otaknya Imam Ghazali kalau otaknya panjenengan sama. Zohire. Yang beda powernya. Apa? Kekuatannya. Yang beda. Fisiknya pada. Itulah anugerah dari Allah. Manusia diberi kecerdasan. Oleh karena itu, Al-Quran telah memberi motivasi kepada kita semuanya. Dan Yun Sewu, hanya di kitab suci, hanya Al-Quran yang menegaskan seperti ini. Kitab suci lain gak ada. Saya baca Bible, saya baca Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Tidak ada ayat kitab suci yang lain yang mendorong agar manusia pinter. Gak ada. Quran. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Apa artinya?
kebenaran, apa baik? Kebenaran apa baik? Apa saja? Kebenaran bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan. Ingin bangun gedung supaya benar, kudu ngerti teknik sipil. Pengen berternak ayam, kambing, sapi yang benar, kudu ngerti ilmu peternakan. Pengen bangun apa nih? Pengen benar dalam hal kesehatan, harus ngerti kedokteran. Pengen bangun, pengen ngerti tentang hukum, harus sarjana hukum. Pengen ngerti tentang agama supaya benar, harus ahli agama. Itu hanya Quran itu. Satu lagi ayat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau ente ingin mulia, ente harus berilmu. Nanti mulia. Berilmu Anda akan dihormati orang. Tidak berilmu akan gak ada harganya ente. Kalau gak berilmu. Hanya di Quran yang tegas seperti itu. Satu lagi. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Kalau kamu gak ngerti, ojo melu ngomong mingkem. Kalau kamu gak ngerti jangan ikut ngomong. Saya gak ngerti komputer, saya diem aja masalah komputer rusak. Mobil mogok, kalau buatan ahli, mau saya ikut ngomong. Apa, misalkan apa? Mau bangun supaya kuat bagaimana 30 lantai. Mau bangun gedung 30 lantai, saya ikut ngomong bukan ahlinya. Begitu pula yang insinyur, yang SH, yang bukan ahlinya, jangan khutbah Jumat. Jangan fatwa, jangan ceramah. Salah kabeh kok bakal. Paham betul? Kalau ceramah ya katib. Jadi kalau ceramah agamanya inilah. Tanya masalah agama kayak suada lah. Kayak kesugihan dan seterusnya. Saya saja kalau mobilnya mogok bawa ke bengkel, saya saja kalau sakit ke dokter. Nah, demikian pula masalah agama. Wala takfu ma laisa laka bihi. Kalau kamu nggak paham, mingkem. Oh, cuma ngomong. Maulid Nabi bid'ah. Cara kubur sesat. Tawassul musyrik. Haul bid'ah. Ya Allah. Maulid Nabi itu isinya memuji-muji Rasulullah. Memuji-muji. Zaman sahabat, zaman Kanjeng Nabi, banyak sekali sahabat muji-muji Rasulullah. Malah bersaing, bagus-bagusan syairnya. Sayyidina Ali, Hasan bin Thabit, Sofia binti Abdul Muttalib, masing-masing punya syair yang memuji Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah baru saja selesai ngimami sholat subuh. Jamaah masih kumpul. Tiba-tiba ada seorang penyair datang. Namanya Ka'ab bin Zuhair. Siapa namanya? Rada angel biasanya Toto ya. Biasanya Sukardi. Ka'ab bin Zuhair memuji-muji Nabi Muhammad. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu. Fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum bibati Makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankasun wala kusyufu indal liqa'i wala milun ma'azilu. Yang tulus diikuti oleh para sahabat yang gagah berani. Walhasil Rasulullah dipuji-puji, tidak dilarang. Nabi mboten ojo muji-muji aku bid'ah, mboten. Jangan muji-muji aku, yang dipuji hanya Allah. Kalau muji saya bid'ah, mboten. Malah sebaliknya, Rasulullah memberi kenang-kenangan selimut yang sedang dikalung, beroleh kemulan selimut. Selimutnya lurik-lurik. Bahasa Arabnya burdah. Napa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah.
muttaqiina ala furushin batainuha. Nah itu selimut polos. Kalau selimut lurik-lurik bahasa Arabnya apa? Burda. Ya spray kita, spray made in Cina tuh loh, yang lurik-lurik, sing riane 300.000 palingnya, 300.000 nang pasarnya. Ini Bu. Jadi Rasulullah memberikan hadiah selimut yang sedang dipakai kenang-kenangan karena beliau mendengar pujian dari Ka'ab bin Zuhair. Yang tidak percaya, yang enggak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, Istanbul, masuk Museum Topkapi, masih wonten burdahnya Rasulullah yang diberi kepada Ka'ab. Masih wonten. Ayo enggak percaya, ayo bukti sejarah itu. Tiketnya tunggu dewe tiketnya. Masih ada. Ini tidak bisa dibantah. Tidak bisa disalahkan sama sekali. Bukti ada, orang yang memuji-muji Nabi Muhammad malah mendapatkan hadiah burda. Sejak itu, kalau ada syair qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah, dinamakan Qasidatul Burdah. Ada 4 jilid Madaih Nabawiyah dikumpulkan oleh Syekh Ismail An-Nabhani. Tapi burda yang terkenal di Cilacap, buapal buora sampean, karangane Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri. Apal mboten? Nah, sing apal apa? Dangdutan yuk. Dangdutan aja sing apal yuk. Syekh Al-Busiri ini orang Iskandariyah. Gurunya namanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Al-Mursi gurunya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili gurunya namanya Abdus Salam bin Masyish. Abdus Salam bin Masyish gurunya Syekh Syuaib Abu Madjan Al-Ghauth. Al-Busiri sakit stroke sebulan. Gak bisa bangun. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah SAW. Panjenengan sering mimpi jumpa Rasulullah? Jawab. Panjenengan sering mimpi jumpa Rasulullah? Boten. Kalau cuma pocong? Sering. Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan gak bisa bangun. Tapi saya minta izin akan menggubah syair, ngarang syair yang isinya muji-muji panjenengan. Ya silakan. Kata Rasul, silakan. Seminggu ketemu mana? Ngimpi mana seminggu? Sudah selesai Rasulullah saya bikin. Beliau berkata, coba baca, saya ingin dengar. Dibaca. Selesai membaca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum. Wa ma saja sadahu, diusap-usap badannya, fata'affa fauran. Sehat waras, iso mlaku. Syekh Al-Busiri ini. Ayo bunti apal mboten? Amin tadzakuri jiranim bidi salami mazatadam anjara min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadhal barqu fi dhalma'i min idami fama li aynaika in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta astafiq yahimi ayah sabut sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talat. Betul apal? Sing apal apa sing apal? Dangdut apal? Ayo. Kiai, terutama kiai ya, kiai terutama ustadz, pengurus NU harus hafal. Berjanji kudu apal. Angger sampean ngundang kiai maca berjanji durung apal aja diapropin. Mulai enggak usah diantar, suruh ngojek sendiri. Masjid, mana masjidnya? Ini ya. Masjid itu di mimbar jangan dikasih buku khutbah. Kalau kiai khutbah masih moco aja tinggu mana? Apa bedanya keluaran kesugihan, keluaran suada pondok apa? Keluaran mau dijaki suada kulir boyo tebuireng. Apa bedanya kalau SAG? Kalau SAG khutbah moco pantas, S sarjana alam.
Kalau terlalu tebuireng dari boyo ploso, masa khutbah masih moco? Pokoknya kalau ada Suriah, khutbahnya moco, ojo tunggu mana? Khutbah Jumat, khutbah gerhana, khutbah nikah, talqin mayit, tahlil, manakib, khutbah apal-apalan. Paham? Tenang nih, tenang. Kenapa? Kenapa saya kok ekstrim banget? Kenapa? Karena Barzanji, burdah, tahlil, talqin, manakib itu milik kita orang NU. Punya siapa? Kalau bukan kita yang ngapal, apa HTI suruh ngapal? Salafi, Wahabi suruh ngapal? Gak mungkin, gak mungkin. Itu milik kita. Maka kita sing kudu ngopeni, yang kudu merawat dihafal. Paham boten? Jadi kiai kudu apal Barzanji. Kalau diundang baca Barzanji orang apal aja di amin tadzakuri jironim bidhi salami dan seterusnya. Artinya apa? Kenapa engkau selalu menangis sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau sedang rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau engkau sedang teringat suatu hari panas, udara panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau sedang teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idhom? Kenapa engkau tidak enak makan, gak enak tidur, kurus kering, nangis terus? Pasti kamu lagi mabok. Jawab, pasti kami lagi mabok cinta. Pasti. Jawabnya, na'am sarat taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar. Saya lagi gendeng, lagi tergila-gila, rindu seseorang. Sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau engkau tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti akan memaklumi. Siapa sih? Yang kamu tangisi siapa? Yang kamu kangeni siapa? Yang ku kangeni, yang ku tangisi, yang ku rindu adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min qurbin wa min ajami nabiyun al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi. Nah, kita apa kita? Wes ikutan apa? Ikutan wes. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kutangisi, yang sedang kurindukan setiap saat adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu Sayyidul insi wal jin, Sayyidul arabi wal ajam, Sayyidul alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidul dunya wal akhirah. Dialah Nabi kita yang kita harapkan pertolongan syafaatnya ketika sedang menghadapi masalah besar, problem besar. Hanya Nabi Muhammad yang bisa memberi pertolongan kepada kita semuanya. Siapa itu Nabi Muhammad? Tahu nggak? Semua betul. Siapa itu Nabi Muhammad? Muhammad bin Abdullah. Terus bin. Teruskan bin. Orang tahu ngaji apa ya? Orang tahu ngaji mingguan apa? Udah. Biasanya ibu-ibu hafal biasanya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Kinanah bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamel bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak
bin Matusalih, bin Hormuz, bin Akhnuh, bin Idris, bin Mihlayil, bin Qinan, bin Anush, bin Syith, bin Adam alaihissalam. Jadi luhur Rasulullah jelas buatan. Luhur panjenengan. Mbah-mbah Kanjeng Nabi jelas buatan. Mbah panjenengan. Buatan jelas. Jelas, ayo sebut 10. Sing jawab jelas, ayo sebut 10. Ya enggak jelas kalau hanya satu. Kanjeng Nabi Muhammad, mbah-mbahnya itu dipilih oleh Allah, dijaga oleh Allah, orang baik-baik semua. Sejak Nabi Adam sampai ayah dan ibunya. Hafizul ilah li Muhammadin aba'ahul amjada saunan tarakus sifaha falam min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhur Nabi Muhammad hafizul ilah. Dijaga dari apa? Dari apa? Tarakus sifah. Leluhur Nabi Muhammad yang disebut namanya tadi, tidak ada yang pernah zina. Tidak ada yang pernah zina. Sampai kakeknya Abdul Muthalib, bapaknya Syekh Abdullah, ibunya Sayyidah Aminah. Itu orang baik-baik semuanya. Tarakus sifah. Tidak ada yang pernah berbuat zina. Maka leluhurnya Kanjeng Nabi orang baik-baik semua. Kalau kita-kitaan, wallahu a'lam. Teman-teman jawab nggih. Nah, Rasulullah SAW diciptakan malah nurnya, nur cahayanya, nurnya masih arwahnya lah, ruhnya 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Allah menciptakan nur Muhammad, esensi, the essence of Muhammad, hakikat Muhammadiyah. Jadi oleh Allah 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Adam. Terus turun-temurun sampai Mbah Syekh Abdul Muthalib mukanya padang. Mukanya padang. Pindah ke Syekh Abdullah, mukanya padang, terang. Masuk ke rahimnya Siti Aminah. Maka fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Maka selain Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama. Paham betul? Nah, ketika Nabi Muhammad lahir, rumahnya Siti Aminah padang. Abu Lahab dari jauh melihat, ada apa rumahnya Aminah kok padang? Belum ada listrik kan? Belum ada listrik. Ada apa itu? Jadi Abu Lahab perintah budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba lihat, Omah Aminah apa ibu? Pergi, sebentar datang lagi, majikan Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari mukanya bayi laki-laki itulah datangnya sinar, datangnya cahaya. Dari bayi laki-laki yang lahir itu sudah dikasih nama Muhammad. Itu Abu Lahab gembira. Suwaibah, sejak sekarang kamu bukan budak. Saya bebaskan, kamu bukan budak. Itu nanti di akhirat Abu Lahab masuk neraka karena kafir, tapi setiap hari Senin dintas, dikeluarkan dari neraka. Senin, Selasa jebloskan lagi. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dintas. Selasa selama-lamanya. Kenapa? Karena ketika hari Senin gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab sudah dinas dalam surat Tabbat yada Abi Lahabin. Saya selana Aron. Abu Lahab pasti masuk neraka. Istrinya juga, istrinya Wamratu Hammal Terhatab, istrinya juga masuk neraka.
Tapi setelah hari Senin dikeluarkan. Kenapa? Lissururi bi Ahmada, karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Famadzun bin Abdulladzi kan umruhu, maka seperti apa pahalanya orang Cilacap yang rajin baca maulid lah, baca berjanji. Akekah baca berjanji betul. Omai anyar baca berjanji betul. Anak-anak sing lamar baca berjanji betul. Bojone pangkatnya munggah baca berjanji betul. Panennya jadi, dagangnya laris, baca berjanji betul. Seperti apa pahalnya orang yang rajin baca berjanji, yang gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, pasti min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Percaya mboten? Saya nggak akan maksa. Percaya silahkan, enggak apa-apa. Biar untuk saya saja sahabat Rasulullah. Yang percaya pasti dapat sahabat Rasulullah, yang tidak percaya pasti tidak dapat sahabat Rasulullah. Orang percaya. Paham betul? Jangan percaya betul. Bahwa Kanjeng Nabi bisa nulungi kita, bisa menolong kita, percaya betul. Kulo betul maksa. Misalkan jadi orang percaya, aku deh alhamdulillah, biar untuk saya saja. Special for us, for me. Khusus untuk saya. Dan jangan percaya. Nih, Rasulullah suatu ketika ada satu kecamatan namanya Kecamatan Mudor. Kecamatan apa? Semua satu kecamatan itu mencaci maki Rasulullah. Muhammad Majnun, Muhammad Kadzab bohong, Muhammad Sahir tukang santet, Muhammad Dukun kahin. Rasulullah berdoa pada Allah nyupatan. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor seperti yang kau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf, yaitu paceklik pitung tahun. Zaman Nabi Yusuf ini betul, suku Mudor pitung tahun, gak ada air, gak ada gandum, gak ada beras, gak ada jagung. Terpaksa datang ke Madinah, dipimpin oleh ketua sukunya namanya Labid bin Rabi'ah. Siapa? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget. Biasa mencaci maki datang ke sini mau apa ini? Mau ngebom apa? Apa mau ngeracun apa? Dari mana? Dari Mudor. Ada apa ke sini? Anda ada apa ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli atainaka wal adra tudmi lithatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handalil ami wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya wal akhiril fasli. Ada apa kemudian ke sini? Kami datang kepada Muhammad agar engkau merahmati kami. Paham? Agar engkau merahmati kami. Nabi tidak melarang. Nabi mboten jawab, jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Mboten itu. Enggak tuh. Kalau minta rahmat sama Allah, kalau sama saya musyrik. Mboten itu. Dibiarkan. Kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gandum. Ibu-ibu pecah bibirnya karena kurang air. Yang sedang menyusui ditinggal anaknya karena tidak keluar air susunya. Pemuda yang gagah lemah lunglai sekarang kelaparan. Tidak ada yang bisa kami makan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handal. Kami tiap hari makan rumput karena gak ada jagung, gak ada pangan. Fa anta lidunyana wa anta lidina. Engkau harapan kami urusan dunia dan urusan agama. Rasulullah boten larang ana wong jaluk tulung ngoten niku, malah mendoakan Allahumma askihim ghaitsam mughitha wa anzil alaihim minas samaa'i ma'an midrara
Waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adabin wala halakin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa berkah dan rahmat, jangan hujan yang bawa malapetaka. Mereka masih rombongan masih di Madinah, di Mudhar sana sudah hujan. Percaya betul? Ini ada dalam sejarah ada. Ada yang tanya pada saya, ente cerita gitu dari buku apa sih, dari kitab apa? Sejarah, saya bilang. Saya baca sejarah nggak ada tuh. Saya baca sejarah, nggak ada tuh cerita seperti itu. Saya tanya, kitab sejarah yang ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin, yang nggak ada goblok. Kalau mau baca seperti ini, kalau tahu ada dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Imam Tobari 10 jilid. Baru ada itu. Bacanya Khulasatu bocah SMP Sanawiyah 65 halaman terjemahan mana? Masya Allah. Yang nggak ada mas cerita seperti ini kalau hanya kitab itu. Maklumlah Masya Allah. Bid'ah, tawasul sesat. Dan ini faktanya nih. Ada orang tawasul minta hujan, turun hujan. Paham? Jadi kesimpulannya memuji-muji Nabi Muhammad sunnah, boten bid'ah. Minta tolong, minta syafaat dari Rasulullah sunnah, boten. Paham boten? Ya yang percaya silahkan, enggak ya enggak apa-apa. Saya enggak maksa enggak. Yang percaya silahkan, enggak apa-apa. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya seperti saya datang kepada Rasulullah, istighfar di depan Rasulullah, dan Rasulullah pun ikut mendukung agar saya diampuni dosanya. Lawajadullah tawwabar rahima. Allah pasti ngapura nih wong iku. Ya panjenengan umrah istighfar di sebelahnya Rasulullah, dan Rasulullah itu mendukung. Rasulullah ikut mendukung panjenengan istighfar dulu, ikut ACC lah, setujulah. Pasti Allah ngapunten dosanya kita semua, walaupun besar walaupun banyak. Jadi yang paling sulit itu, yang paling susah, Rasulullah dukung buatan ning istighfar kula. Nek Rasulullah dukung, pasti Allah ngapura. Fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul. Paham? Tuh. Oleh karena itu semuanya harus dengan ilmu. Enggak bisa asal-asalan. Enggak bisa bid'ah, sesat, musyrik. Kitabnya dibaca, berapa kitab yang dibaca? Bukunya berapa buku yang dibaca? Mari kita baca secara mendalam, paham yang benar, maka muji-muji Rasulullah sunnah, tawasul Rasulullah sunnah. Paham boten? Salat tarawih. Waktu Rasulullah masih hidup, salat tarawih berjamaah 8 rakaat. 8. Kenapa? Karena Rasulullah khawatir kalau tarawih jadi wajib, menjadi wajib. Wong Cilacap orang kuat yang kakek, wis cukup bolu lah, cukup 8 rakaat. Saat ini jadi wajib pun ringan lah. Tapi kalau sudah jamaah 8 rakaat, Rasulullah masuk kamar meneruskan tahajudnya, meneruskan sholatnya. Sahabat jamaah yang di masjid macam-macam. Sepotongan wong Cilacap ya Rasul bubar lah. Potongan jenengan lah ya. Rasulullah masuk ke kamar ya bubar. Ada sahabat yang meneruskan sholat tarawih. Ada yang 100 rakaat, ada yang 1000 rakaat satu malam itu. Macam-macam. Enggak sama. Karena Rasulullah yang ngimami ping 8. Sahabat-sahabat macam-macam. Nah, sampai zaman Khalifah Umar Ibn Khattab. Sayyidina Umar sebagai penguasa khalifah memutuskan sholat tarawih berjamaah 20 rakaat. Jadi keputusan 20 rakaat itu keputusan Sayyidina Umar. Kira-kira Sayyidina Umar memutuskan itu salah apa benar kira-kira? Keputusan Sayyidina Umar tarawih jamaah 20 rakaat itu salah apa benar kira-kira? Sembarangan ngomong bid'ah. Memang waktu Kanjeng Nabi 20 rakaat. Tapi Sayyidina Umar mengambil kebijakan supaya seragam lah, supaya sudah
diseragamkan 20 rakaat. Maka tarawih menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah pingmitan 20 rakaat. Mengikuti perilakunya atau keputusannya Khalifah Umar Ibn Khattab. Paham betul? Oh, ini cerita ilmu, ini cerita ilmu. Maka kalau ingin benar harus berilmu. Pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Ayo, pinter itu bodoh. Ayo Cilacap kudu pinter kabeh. Kira rata-rata sarjana semualah. Amin ya jadi dong apa ya? Aku lagi orang lindung amin. Jawabnya siap, itu jawabnya. Ini aku bilang muga-muga lah itu amin. Kalau betul muga-muga betul. Orang Cilacap harus pinter semua. Nah siap itu maksud amin. Awas nih aku mana-mana masih kesum bodoh. Oh, tadi ya kecerdasan yang dari Allah. Yang kedua, manusia diberi kekuatan ideologi. Jadi the power of ideology. Apa itu? Al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? Mutakhayyilah apa? Kekuatan membangun imajinasi, membangun mimpi. Manusia tuh, malaikat betul gak ada malaikat. Nah, adanya di dua hal. Satu, nafsu ghadabiyah, dua, nafsu syahwatiyah. Satu apa? Dua, ghadabiyah punya bayangan nih, punya ide nih. Saya harus jadi bupati. Saya harus jadi komandan, saya harus jadi ketua, direktur, pemimpin, kepala. Namanya mutakhayyilah nih. Datangnya dari nafsu ghadabiyah, jadi DPR. Tapi kalau niatnya baik, tujuannya baik. Kalau saya jadi bupati, ini. Cilacap subur makmur lah kira-kira. Tujuannya ibtigha amardhatillah. Mencari ridho, maka nafsu ghadabiyah ganti arane, jadinya ganti apa? Himmah, apa? Yang keras apa? Cita-cita, strong will, kemauan yang keras. Saya jadi bupati. Kalau jadi bupati saya akan bangun Cilacap lebih maju lagi dan lillahi ta'ala. Namanya apa itu namanya? Himmah, paham? Orang yang paling besar himmahnya siapa? Orang paling besar himmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun sabitul mitsaqi hafidhu. Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Saya harus menang. Jangan ngotot-ngotot jangan. Gitu enggak? Nabi Muhammad begitu. Saya harus menang. Jangan ngotot-ngotot. Orang jawab ya. Jangan ngotot-ngotot. Makanya Nabi ketika perang menang terus. Perang Badar 314 melawan 1000 menang. Perang Ahzab 10.000 ngepung kota Madinah. Di Madinah hanya ada orang Islam 800 menang. Fathu Makkah, Mekah ditaklukkan, menang. Perang Taif yang dulu melempari batu, demi batu Kanjeng Nabi yang Taif, menang. Perang Hunain, menang. Bani Mustalik, menang. Perang Mu'tah, menang. Sing kalah sepisan, perang Uhud kalah. Sebabnya ada 16 sahabat yang melanggar disiplin. Jadi Kanjeng Nabi pesan 16 orang, kamu di atas gunung Uhud, jaga, pegang panah, dah jangan bergeser. Diam aja diam di situ. Wong 16 niki delok kancane perang ini menang. Matane wong kafir dapat cincin, kacamata, dompet. Lah awe dhewe oleh apa iki? Lah aku oleh apa iki menang ae? Coba delok niku. Wong Islam menang, sahabat menang. Kalau sudah pembunuhan kami dapat pakaiannya, dapat senjatanya dirampas. Lah awe dhewe oleh apa iki menang ae? Turun wong 16 niku. Melu perang. Khalid bin Walid, Amr bin As waktu itu masih belum Islam, tahu ada kelemahan. Khalid bin Walid dengan pasukannya muter naik ke Gunung Uhud, nyerang dari atas Gunung Uhud,
Disitulah Rasulullah kalah, umat Islam kalah. Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib gugur syahid. Sayyidina Mus'ab bin Umair qari'ul Madinah gugur di perang itu. Kanjeng Nabi patah giginya satu, kejeblos di lubang, dijaga orang 10. Antaranya yang jaga namanya Abu Dujana. Sing jaga orang 10 sing mati 6. Jaga Rasulullah. Walhasil perang Uhud kalah karena ada sahabat yang melanggar disiplin. Paham mboten? Panjenengan kudu taat nang pengurus NU, ketua dan syuriah, disiplin. Kalau nggak disiplin udah nggak akan sukses. Siap? Bung Karno, saya harus mampu mengusir penjajah Belanda dan Jepang. Bung Karno punya apa itu? Punya duit? Enggak. Punya nuklir? Enggak. Punya rudal? Enggak. Punya himmah? Punya apa? Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, NU harus besar. Besar betul? Dengan duit besarnya? Boten. Dengan senjata? Boten. Dengan himmah. Oleh karena itu, monggo panjenengan terutama yang pengurus NU, himmahnya harus besar. Himmahnya harus, cita-citanya, hasratnya, kemauannya, quwwatul mutakhayyilah harus besar. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Ayo, menang itu kalah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, kamu di atas. Antumul a'laun. Jangan di bawah, jangan rendah. Kalau jadi pemimpin, jangan jadi yang dipimpin. Kalau jadi imam, jangan makmum. Paham? Jadi menang itu kalah. Satu lagi, dalam kuah mutakhayilah, nafsu syahwatiyah apa? Saya harus kaya, uang banyak, mobil banyak, PT banyak, tanah banyak. Satu lagi apa? Satunya banyak, kalau satu lagi apa? Istri. Oh ya. Setuju? Sebentar. Meringankan panjenengan. Direwangi. Saya harus kaya. Itu namanya nafsu syahwatiyah itu. Kalau saya kaya, musal-musal saya perbaiki. Ustadz saya kasih santunan tiap bulan. Yatim piatu saya santuni kalau saya kaya. Niatnya apa niatnya? Lillahi ta'ala. Paham? Maka nafsu syahwatiyahnya ganti namanya. Ganti azimah. Apa? Bukan nafsu syahwatiyah, bukan. Azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Kemuliaan, kebesaran harus diraih dengan azimah. Contoh, ini contoh sahabat Utsman, sinten? Salah satu sahabat yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga. Ada 10 ya? Ada berapa? Sahabat yang sudah dikasih tahu kamu pasti masuk surga. Ada 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Talhah, Zubair, Abdul bin Auf, Amir bin Jarrah. Sayyidina Utsman yang sudah jelas masuk surga pernah sedekah gandum ora ditung pirang karung. Yang jelas diangkut dengan 700 onta. Bu pirang karung bu. Coba. Sayyidina Utsman sedekah 700 onta. Yang gawa karung gandum niku. Orang Yahudi mau membeli saya kasih untung kamu 100%. Enggak. Mau saya sedekahkan. Kenapa? Karena kaya. Yang melarat apa iso sedekah? Yang melarat. Karena apa itu? Sayyidina Utsman bisa sedekah gandum berkarung-karung karena kaya. Paham boten? Syekh Abdul Qadir Jilani, wali kutub ono papat. Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abil Hasan Syadili, Syekh Hasan Rifai, Syekh Ahmad Badawi. Syekh Abdul Qadir Jilani orang Baghdad, suatu ketika pergi ke Mesir, tujuannya ziarah kubur. Coba,
Wali ziarah kubur. Sampeyan SHG gelem ziarah kubur, SHG Masya Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani ziarah kubur ke kuburannya Imam Syafi'i di daerah Fustat, dusun Fustat, pinggir Kairo lah, kota, pinggiran kota. Ziarah mereka. Saya tahlil beres, melihat penduduk dusun Fustat kebanyakan tidak punya rumah, melarat-melarat. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani membeli tanah 10 hektar dihibahkan kepada penduduk Fustat yang tidak punya rumah. Sampai sekarang misaiki wonten masih rusun 4 lantai ning gerbang tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali sugih loman, panjenengan wali duduk. Sugih ora, loman ora. Ora kabeh. Kiai harus kaya. Kiai harus walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aja sampai kamu mati meninggalkan anak yang melarat. Itu artinya pesannya Quran ini. Ojo sampai kamu mati meninggalkan anak yang di'afan melarat. Usahakan kamu mati meninggalkan harta yang banyak untuk ahli waris, anak dan cucu. Paham? Jadi kaya itu wajib, melarat paham, alhamdulillah. Sekali lagi, kaya, melarat asal halal, jelas itu sih, jelas halal. Kiai Wahab itu tahun 30-an muter-muter menyebarkan NU lah. Sampai ke Palembang, coba bayangkan tahun 30-an itu. Sampai ke Palembang. Di Palembang jumpa dengan Kiai Kamil Soleh, asli Semarang, berdiri NU di Palembang. Ke Banten, Pandeglang, Menes, jumpa Kiai Abdurrahman, berdiri NU di Banten. Ke Bogor, Ajengan, Pagentongan, Abdul Hamid namanya Kiai Abdul Hamid, pesantren Pagentongan, berdiri NU di Bogor. Betawi, Guru Marzuki Cipinang, berdiri NU di Jakarta. Cirebon, Kiai Abbas Buntet. Semarang, Kiai Ridwan, Lasem Bamasum, Kudus Raden Asnawi, Cepu, Kiai Ihsan, Lombok, Kiai Wahab ke Lombok, 1 bulan katanya perjalanan bolak-balik itu. Ketemu dengan Kiai Hasun dan Kiai Faisal, berdiri NU di Lombok. Itu Kiai Wahab muter-muter niku tanpa proposal. Tanpa di sini gimana NU ashabul proposal? Ya, NU rajin bikin proposal. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, kita tenan, orang guyon aku ora. Waktu Rasul Mi'raj melihat ada orang laki-laki bangkit dari kuburan, bangkit dari kuburan, gede dhuwur, gagah. Tapi setelah didekati, ternyata mukanya bolong, pipinya enggak ada dagingnya. Kanjeng kaget, man huwa Jibril, itu siapa Jibril? Gede dhuwur gagah, mukanya kok bolong, enggak ada dagingnya. Siapa itu Jibril? Malaikat Jibril jawab, oh niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta. Saya itu. Jadi kita harus kaya. Sejahtera lah. Gak boleh miskin. Bayangkan. Di Indonesia sebenarnya harus sejahtera rakyat ini. Semua sumber kekayaan wonten Indonesia ini. Gas, minyak, timah, batubara, nikel, mangan, boksit, granit, biji besi, tembaga, emas, berlian wonten. Uranium, bahan peledak uranium wonten. Harganya mahal. Kita hanya kurang ikhtiar, kurang usaha, maka kita tidak bisa menikmati rezeki yang disediakan oleh Allah ini. Ternyata daftar 50 orang kaya, nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 1.150 triliun. Nomor loro meninggal baru kemarin, 3 hari kemarin,
Bambang Hartono yang punya Rokok Jarum, yang punya Bank BCA, duitnya 100 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas yang punya minyak goreng minyak kita, punya tisu juga, punya perumahan, punya sawit, duitnya 700 triliun. Nomor sekawan Antoni Salim. Nomor 30 Songo Haji Rashid Kalimantan Tengah. Nomor 40 Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Tak golei wong anu Cilacap mboten wonten insyaallah. Enggak ada nama Solikin, Jumadi, dulu. Ayo dosa mboten? Jawab dosa mboten? Bangun pesantren karo duit, bangun masjid karo, bangun madrasah karo, nyugui tamu karo, hormat wong tua guru dan nginep teng panjenengan dihormati karo kudu karo, menyempurnakan rukun Islam supaya kita jadi orang Islam sempurna karo haji umrah karo duit. Jadi kita harus kaya. Kita harus kaya, itu wajib, melarat itu yang keras jamnya. Kaya itu melarat, menang, kalah, pinter, bodoh. Ya kalau pengennya NU Cilacap pinter-pinter, menangan. Apa be menangan lah, sugih. Siap? Awas ora. Jadi ternyata agama Islam itu, Quran itu mendorong, memberi motivasi kepada kita agar menjadi makhluk yang aktif. Lah, malaikat buatan gak ada, nafsu ghadabiyah buatan gak ada, betul malaikat ikut pilbub. Ada tidak malaikat ikut pil DPR, calon DPR, betul malaikat bikin disertasi doktor S3, betul malaikat tertarik kalau duit setumpuk, ndelok wong ayu, orang tertarik malaikat. Coba, saumpama sing nguasai bumi ini malaikat bangkrut, delok bocah wadon ayu, betul tertarik, orang duwe syahwat, delok duit orang tertarik, nggak ada rebutan jadi direktur, nggak ada, paham? Nah, yang ada manusia, kenapa? Karena manusia punya nafsu ghadabiyah. Kalau di manage dengan baik namanya himmah, nafsu syahwatiyah. Kalau di manage dengan baik namanya lupa, masya Allah. Namanya apa? Azimah. Apa namanya? Azimah. Kalau saya ingin jadi bupati namanya himmah. Kalau saya ingin kaya namanya azimah. Paham boten? Dan itu kekuatan manusia itu, kecerdasan dan khayalan, imajinasi, cita-cita. Terakhir, manusia diberi kekuatan nafkhah rabbaniyah. Apa? Allah ketika menciptakan Nabi Adam dari tanah, setelah jadi ditiup, fanafakhtu fihi min ruhi, saya tiupkan rohku kepada Adam. Maka kita turunan manusia ini semua ada nafkhah rabbaniyah. Ada itu. Ada unsur tiupan dari Allah, divine gas. Isinya apa isinya? Menjadi apa itu? Menjadi qalbu. Jadi apa? Jadi hati. Jadi manusia mempunyai hati, yang hati itu pasti benar. Hati pasti benar. Maka dabal fuadu maro'a. Yang namanya fuad tidak bisa bohong. Demi Allah saya tidak korupsi. Iya. Demi Allah bukan saya itu. Saya. Sumpah. Saya nggak tahu menau. Tahu. Nanti betul. Pernah nggak itu? Pernah nggak? So masih jemput duit kurang kayak ini. Saya ketemu. Orang saya ki bulu. Itu aku loh. Aku. Pernah ya? Gak, apa saja, contohnya apa saja, bukan hanya duit. Siapa yang pecahkan piring ini? Bukan saya. Pada aku harus pecahkan piring. Ini artinya apa? Yang namanya hati tidak bisa bohong. Sing bohong cangkem. Bohong apa? Masya Allah.
Gara-gara kehilangan sifat sidik. Nabi Muhammad orang yang sidik. Selawase umur orang tahu bohong. Sepisan mboten nate. Kanjeng Nabi sepisan men mboten nate bohong. Jenengan Muhammadun Shadiqul Aqwali wal Kalimi. Ada yang ngomong yang wajib sidik itu Nabi. Kalau saya bukan Nabi, jadi kelihatannya ringan, kelihatan sepele. Tapi orang yang kalau sudah kehilangan sifat sidik, hancurlah kehidupan ini. Begitu sidik hilang, minyak goreng hilang. Sidik hilang, PT Timah 300 triliun korupsinya. 7 miliar, berapa? Pertamina ternyata uang bocoran, yang uang yang gak jelas itu 950 triliun. Menteri Kominfo, Pak Palate itu 8 triliun. Indosuria 72 triliun. Nadiem lagi diperiksa, Nadiem Makarim lagi diperiksa ini. Yakut lagi diperiksa ini, entah berapa triliun itu. Paham betul? Zaman Pak Harto korupsi ada. Tapi orang-orang tertentu bisa dihitung, bisa dilihat. Dan korupsinya miliar. Yang Pak Harto miliar. Sekarang itu 300 triliun PT Timah. Kalau dibelikan cendol, Cilacap kelep itu. Semua dimanapun bangsa, kalau sudah kehilangan sifat sidik, berpolitik, berekonomi, bermasyarakat, hancurlah negara itu. Maka sekarang negara yang paling bahagia, negara yang paling penduduknya bahagia, mana? Bukan Saudi, bukan Makkah Madinah, bukan. Swedia, Belgia, Denmark, Switzerland, Finlandia, itu tentrem ayem masyarakatnya. Kenapa? Karena semuanya jujur. Pejabatnya jujur, rakyatnya jujur, majikan jujur, anak buah jujur, gak ada orang bohong. Kerja hanya 3 hari, kerja seminggu hanya 3 hari. Bayi yang lahir sudah ada jaminan 20 juta. Bayi lahir langsung ada jaminan per bulan 20 juta. Dosen gajinya 120 juta kalau uang sini. Gaji dosen guru 120, adem ayem tentrem. Ya Allah, karena apa? Berangkat dari moral sidik, sikap moral yaitu kejujuran. Dan nggak usah cerita negara lah, keluarga mau keluarga. Suami tidak sidik, istri marah. Istri tidak sidik, suami kira-kira sering mana yang tidak sidik, suami apa istri? Suami. Sering mana Pak? Istri. Oh, jadi dua-duanya nggak ada sidik. Dua-duanya berarti nggak ada sidik. Mulai besok sidik ya. Mulai besok ya. Mulai besok apa? Sidik. Istri sidik, suami sidik, mantu, mertua, anak, kakak, adik semua sidik. Kalau sudah satu keluarga mempunyai sifat sidik semua, namanya husnul muasyarah. Apa? Kalau satu kecamatan sidik semua namanya, atau satu kabupaten lah, Kabupaten Cilacap sidik semua namanya husnul muamalah. Apa? Kalau se-Indonesia sidik semua namanya husnul musyarakah. Dimulai dari keluarga, husnul muasyarah. Berkembang satu kecamatan, husnul muamalah. Sekabupaten sidik semua, husnul musyarakah. Paham? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan wonten manfaatnya. Minal aidin faizin, kula amin antum taibun, kula satam wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum jami'an. Taqabbal ya karim. Semua doa ke syuhada. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.